Tangis bahagia lah, rawa-rawa pohon manggis sambil tertawa sambil nangis. Ya orang bahagia tuh kayak itu. Sama tuh lah orang bercinta tuh kayak itu juga. Kita ini nama handaki bibinian toh. Bibinian itu pun menghendaki lawan kita, tapi jalannya susahnya minta ampun. Susahnya hendak mendapatkan inya ini luar biasa. Bila saat hati kita menghendaki inya ada aja penghalangnya. Keluarganya lah mempermasalahkan, ampeh keluarganya mempermasalahkan, ternyata ia sudah dipinang oleh orang lain. Pas orang lain sudah meminang, nikahlah inya dengan orang lain. Padahal cinta sejati kita tuh, tapi dikawini orang karena memang kada jodoh kita. Kayak apa sakitnya hati waktu melihat ia bersanding dengan pria yang lain. Sakitnya tuh di sini, luar biasa biar. Tapi subhanallah, Allah memang menyediakan, dia memang jodoh kita. Walaupun inya telah bersanding dengan pria yang lain, Allah bikinkan sejarah baru. Memang bibin ini tipe-tipe seorang kayak itu nah, ngalih cecarian kegantiannya, ujarnya aja bang. Dahal banyak kayak dunia tidak selebar daun kelor, bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Banyak aja bang sebujurnya, cuma mata inya ini sudah dihipnotis oleh satu pandangan. Manggas langsung bebaya manggas apa dapat jua, tapi melewati lika-liku akhirnya bersanding. Kayak apa pas pian mengucapkan di persandingan itu nah, pas ulun tarima menikahinya dengan mahar saanu, ya Allah biniannya menangis, lakiannya menangis. Inilah cinta yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya bersama jua. Pian mun kawa dapat hidup nang kayak itu, ada kisah kayak itu rami bener. Malam pertama tuh sampai ke subuh pendiran aja. Karena sudah terdapat lawan cinta sejati yang kita idam-idamkan selama ini. Rami kisahnya kayak itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, tibalah saatnya acara yang kita nantikan, acara inti Mauzatul Hasanah sekaligus doa penutup oleh Yang Mulia Tuan Guru Muhammad Yanur. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد فصيح اللسان وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الميزان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta yang mulia para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh yang hadir di antara kita, Direktur BKPRMI Kabupaten Banjar, juga hadir anggota DPRD Kabupaten Banjar yang beliau berasal dari DKI, daerah Karangintan. Ada Jakarta ada. Asli orang Karangintan. Hadir pula Bapak Camat Kecamatan Martapura Timur, pembakal yang ulun hormati, para Dewan Guru TK atau TP Al-Quran Husnul Khatimah Unit 244 BKPRMI Kabupaten Banjar, seluruh
Adik-adik sekalian yang ulun hormati, yang ulun banggakan, yang hari ini ada berapa ikong nomor tamat nih? 9 orang yang hari ini melakukan khataman Al-Quran, dan adik-adik yang lainnya yang ulun banggakan, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan yang hadir semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan berataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, dan tidak pulang kita dari tempat ini melainkan segala doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan dengan berkat Rasulullah, pada hari ini Allah kumpulkan kita di dalam acara yang sangat barokah, sebuah acara yang dipastikan mendatangkan rahmat Allah, karena tadi telah dibacakan ayat suci Al-Quran. Allah menyebutkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, berdiam, dangarakan, berenai, diam, jangan bepandir, la'allakum turhamun, pasti diberi Tuhan rahmat kalian. Alhamdulillah, tadi kita mendengarkan ading-ading kita betamat, buhan pian pang nandangar, ulun lewat live streaming mendengar tadi di mobil. Pas Qori membaca Al-Quran, kita sudah hadir, kita mendengarkan. Ini salah satu perbuatan yang dipastikan mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, berbicara mengenai Al-Quran sebagai kitab pedoman kita kaum muslimin, dan ini merupakan rukun iman yang ketiga. Ayo ading-ading, rukun iman jumlahnya ada berapa? Berapa ya? 6. 1 percaya kepada, 2 kepada, 3 kepada, 3 kepada, oi, nyari nge, 3 kepada, hah, Rasul, iyalah, kada tapaleng lah. Kada bapak epang tapa huruf, tapi ulun hendak jangan tapa huruf. Nomor 3 apa? Percaya kepada kitab. Keempat, percaya kepada Rasul. Kelima, hari kiamat. 6. Nah nomor 3, percaya kepada kitab-kitab. Kitab yang diturunkan oleh Allah jumlahnya ada 104. Tapi dari 104 kita wajib mempercayai dan menghafal yang 4. Ada yang bisa menyebutkan keempat macam kitab tersebut? Berdiri. Mana mikrofon? Jangan kalah lawan direktur kita. Ulun dah bawa amplop lah. Jawab aja dulu. Zabur lawan Nabi siapa? Bujur-bujur. Zabur lawan siapa diturunkan Allah? Nabi. Gong lah. Gong. Tadi 4 bujur dah leh. Zabur. Ulangi bang. Zabur. Taurat. Parangki saya. Parangki. Zabur. Taurat. Injil. Quran, bujur. Kepada siapa diturunkan pian kada tahu leh. Gung daleh, unjuk kalain siapa nak kau madahkan kepada Nabi siapa? Dire. Al-Quran Muhammad. Lawan Nabi Muhammad. Terus Injil Nabi Isa. Zabur Nabi Ibrahim. Bujur. Salah. Zabur Nabi Daud. Nabi Daud. Bisto? Nabi Musa, Nabi Nabi kitab Musa lawan Nabi Taurat. Apa? Paling-paling. Ulangi saya, ulangi. 1, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. 2, kitab Zabur lawan Nabi Daud. Apanya di minggu itu urusan di minggu
Dua apa? Kitab Injil lawan Nabi Isa. Tiga. Nah, kitab Taurat lawan Nabi Musa. Empat. Hajar tiga. Empat. Kitab Injil lawan Nabi Isa. Udah Injil sudah. Al-Quran lawan Nabi Al-Quran Nabi Muhammad, Injil Nabi Isa, Taurat Nabi Musa, sotek Zabur lawan Nabi Daud. Nabi Daud. Iya sudah bujur dah. Berbagi berdua lah. Nah, berbagi berdua. Makasih. Ampun Pak Direktur, tadi buka Bang, berapa isinya? Dosa gitu, dosa. Kasihan sih. Kena aja bontongnya di rumah. Katakanlah bagi dua lah. Ada mau bagi, awas sih kamu. Allahu Akbar. Kayak ini Bang, bila cara maaf pada anak nih. Sebagai orang yang beriman, kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Sebagai kaum muslimin, kita bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad. Pegangan kitab suci kita adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran menjadi pegangan kita, maka satu, jangan sampai kita sebagai kaum muslimin kada bisa baca Quran. Kan aneh jadinya mun kita kaum muslimin bisi kitab Al-Quran tapi kada bisa baca. Aneh jadinya. Ada kalau video viral tuh waktu ditakoni, kai siapa Tuhan pian? Allah je kai. Siapa Nabi pian kai? Muhammad. Apa kitab pian kai? Al-Quran. Bisa lah pian baca. Ada di sini. Kan terdengar kada bagus di telinga kita. Kaum muslimin kok kada bisa membaca kitab pedoman dan pegangannya. Nah maka pertemuan hari ini pertama ulun menghimbau kepada kita semua kaum muslimin, pertama agar kita belajar bujur-bujur membaca Al-Quran. Mau halus, mau tuha, kakanak orang tuha, ayo belajar, jangan supan-supan. Saat kita memposisikan diri kita belajar Al-Quran, saat itu kita termasuk dalam sabda Nabi, termasuk umat yang terbaik. Apa Rasulullah berucap? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nabi mengawali sabdanya khairukum, sebaik-baik kalian umatku, sebaik-baik kalian. Nabi itu banyak berpandir khairukum, 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 khairukum. Salah satu disambat Nabi dari umat yang terbaik yang memposisikan dirinya pada dua tempat. Pertama, ta'allamal Quran, yang kedua, 'allamal Quran. Pertama, memposisikan diri sebagai pelajar Al-Quran, dan yang kedua sebagai pengajar Al-Quran. Maka saat kita ini melihat ada orang-orang yang mau belajar Al-Quran, saat kita melihat ada guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, ketahuilah bahwa itu sudah dicap oleh Nabi khairukum, orang yang paling baik di antara umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini orang-orang baik di kalangan umat Nabi Muhammad. Guru-guru di sini orang-orang baik di kalangan umat Nabi Muhammad, karena sesuai dengan fakta dari ucapan Nabi SAW tadi. Ayo jangan supan belajar Quran. Nang kakanak memang lebih nyaman belajar Quran. Kenapa? Karena kakanak ini memorinya masih banyak kosong. Beda dengan kita nantuhan. Kita nantuhan memori ini hampir hibak dah. Jika ibarat 4 GB itu sudah tertinggal 2% lagi hibah. Bebaya besi lebih sebuting, hapus foto yang lain ya. Kahihibakan di memorinya Bapak. Jadi paksa deh nang anom-anom nina, nah halus-halus nih cangkal-cangkal, bujur-bujur mengaji Quran. Karena memorinya masih banyak kosong, belajar pun lebih cepat menyerap dan menangkap. Lagi halus nih lebih nyaman. Dalam mahfudhat kita di pondok biasa belajar apa cerita at-ta'allum fis-shighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas
batu. Sebaliknya wa ta'allum fil kibar kan naqshi 'alal ma. Belajar di waktu tuha bagaikan melukis di atas banyu. Iron banyu sama water. Itu nah banyu banyak jadi higa. Coba kita melukis di atas banyu, adalah bekasnya. Coret sekali tak hilang. Tapi bila belajar di waktu anum, ingat sampai tuha. Nah makanya nah halus ini nah, nyaman benar belajar Quran, nyaman benar. Ilat ini masih lama, lidah kita ini masih lama dan nyaman diarahkan, nyaman dibujurakan. Itu lidah kakanak, beda dengan lidah orang tuha. Lidah orang tuha sedikit kaku, sehingga waktu dibujuri bacaan itu talapah pada kakanak. Jadi kakanak ini nyaman banget, ilatnya masih lama. Arwah nini ulun bahari ngaran nini ulun tuh Banjar. Jadi ulun bila hendak ke Banjar baragap wan nini sampai ke Banjar. Karena ngaran nini Banjar dari pihak mama, nini dari jihad mama. Mama ulun ngarannya Mursyidah. Nah Mursyidah binti Banjar. Kayak ulun Khalidi ngarannya, tapi bini Khalidi ini ngarannya Banjar. Ke atas pada Banjar aja itu lagi ngaran datu ulun Kusut. Kusut itu artinya tapuntal. Ulun bila bahawal datu paling sopan dan nyambat ngaran khususon ila ruhi kusut. Umay sangalih nyambat. Jangannya datu hidup ulun tasmiyahi bahasa biar. Tapi sudah meninggal tak wae. Tapi orang Bahari dimaklumi lah, orang Bahari itu mungkin karena kekurangan tuan guru, kekurangan ilmu di kampung situ, jadi beberang aja mulah ngaran anak. Tapi alhamdulillah ke bawah bagus-bagus saja kayak itu nah. Kayak mama Mursyidah, abah ulun Syarwani, ulun dingarani Ya Nur. Asalnya Ya Nur aja ngaran ulun nih. Ya Nur Wara, Ya Nur Haja, Ya Nur, Pang, Ya Nur Pang. Ya Nur itu aja, Ya Nur itu aja bahari. Lalu oleh ayah guru Kubah ngaran ulun tambahi jar sidin ngaranmu Muhammad di mukaan. Lalu berubah mulai tahun 2014 kah dirubah oleh ayah guru Kubah ngaran ulun jadi Muhammad Ya Nur. Jadi jar sebagian guru-guru Ya Nur itu artinya bimakna ya munawwir. Ya Nur bimakna ya munawwir, wahai orang yang memberi cahaya. Ujar guru nih dintoh kada ujar ulun lah guru juga nyambat. Ulun menjiplak aja sekalian promosi. ada bergaya ya. Anak ulun ke bawah Salsabila Az-Zahra ngarannya. Salsabila Az-Zahra. Kan bagus saja dah Salsabila Az-Zahra. Anak ulun yang pertama dari bini ulun yang pertama. Kenapa, Bo? Ada yang kedua, Bo? Kada boleh lah tuan guru berbini dua. Boleh ya kelak? Boleh ada? Nah, punya boleh beda-beda ya. Jangan terlalu banyak bacot biar. Bujur juga ya lah, tuan guru berbini banyak bagus kada? Sidin berilmu kawa marahan bini. Nah, kan kayak itu. Kan kayak itu tuh. Daripada tak kawin lawan orang bungol, ayo pian pilih hakon kawin orang alim ke orang bungol kah? Orang alim pang guru wae tapi mun kawa satu-satunya pang pasti ya kayak itu. Ada itu bergaya aja lah, jangan dianggap ulun penggayaan orangnya. Mana kisahnya tadi? Arwah nini ulun itu bahari sidin mengucap gini, untuk malamahkan ilat supaya nyaman bahasa sambat, ilat itu jersidin dikarik pakai amas. Jadi arwah nini bahari dalion, ngerti lah dalion, lionten kang kalong paninian ulun tuh gonol sagi ampat. Bila ulun hendak tolak sekolah TK, SD sampai SD itu ulun pasti dijaga nini di Muhara Lawang. Julur, ilat, julur akan karik sidin pakai amas.
Bah dikarik ditiupin ini bacaannya bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5, bisa Rabbishrah li sadri wa yassir li amri sampai habis. Ditiupin ini saban kali hendak tulak sekolah mulai TK sampai SD. Sanawiyah ada lagi benol dah. Jadi ulun takun ini apa nih manfaatnya nih? Gasan malamahkan ilat ikam supaya bahasa sambat itu lancar jernine. Baik baba bacaan maupun bepandir di hadapan orang, pandiran ikam lancar. Dikarik seben subuh dikarik. Jadi ditakun nih amun amas kadedepang pakai apa? Ujar Nini menjawab pakai hatap benturan. Tuh hatap benturan hujung bubungan tuh nah. Hujung bubungan tuh hujung hatap. Tapi hatap orang bahari rumbia. Nyaman mamukah. Nyaman mangarek. Wah ini sing berdeter luka wara hilang. Kenapa yo orang tuha bahari mengarahkan menyuruh hujung hatap benturan tuh? Karena orang tuha bahari tapaulnya sebagaimana banyu lancar gugurnya di ujung atap itu lancar juga ini bahasa sambat. Itu tapaul ngarannya. Tapaul itu doa berbentuk perbuatan. Sama orang bertamak nih nah, kenapa menyelamat lakatan? Supaya kajian dan ilmu yang didapat barikit kayak lakatan. Kenapa bahinte supaya manis ilmu tadi nang ampun diri maupun gasan orang lain. Itu tapaulnya. Kenapa maka bahinta lo supaya lama-lama kada hanya manis tapi lama nyaman lo ada pelengkapnya kayak itu nah. Kami bahari bila menyelamat juz 1 gumbili lancar supaya bacaan tambah lancar. Kena bilanya imbah gumbili lancar walateh supaya lanteh. Itu tapaul aja toh orang bahari yang pun ulahan. Kada di dalam kitab itu kira-kira. Cuman ampun orang bahari jadi beturang. Alhamdulillah pian waktu mulai lagi halus dikarek aja oleh paninian. Ulun sampai hari ini baba bacaan alhamdulillah waktu ulun mengambil ijazah Fatihah lawan guru berhadapan lawan guru sekali aja membaca bujur aja guru bacaan ikam bujur baik tartilnya mutawassitnya maupun hadrinya bujur semua langsung sekali baca langsung bujur. Bahkan guru mempercayakan kepada Al-Bagir untuk menjagai kawan-kawan Al-Bagir sebagai wakil daripada guru menyatakan lulus atau tidak kawan-kawan baca Fatihah. Alhamdulillah berkat dikarik paninian. Coba aja lah kita cara mini diri kita. Mulai huruf alif sampai ya adalah nang samanya. Bacaannya. Bila ada alif sampai ya bacaannya sama berarti ilat pian nantasilaho. Ayo coba kita baca. A ba ta sa ja ha kho da la ro za sa sha so bo to lo a fa ko ka la ma na wa ha ya. Adalah nasama. Adalah bila ada nasama berarti ilat kita bermasalah. Dzalika jazaa'ul zalimin. Ayo nang ilat tasilaho. Bisa napa ta? Jim salaman. Dzalika jazaa'ul zalimin di sini. Jim salaman kenapa? Ilatnya bermasalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha ijajul jilatil ardu jiljalaha. Nah jim salaman berarti ilatnya nang bermasalah. Ayo belajar lagi tahsinul qiraah, bagusakan bacaan. Apalagi guru-guru lah nama ajar jangan kada bagus bacaan. Guru-guru harus lebih bagus daripada muridnya bacaan. Nah makanya pas saja Pak Direktur tadi kita akan mengadakan penataran supaya guru-guru Al-Quran ini bersertifikasi. Mau ada sertifikat yang diakui oleh pemerintah dan ahli bahwa ini orang memang berkompetensi, kawa, berisi potensi yang hebat dalam mengajarkan ilmu Al-Quran. Kayak itu.
Bahari ulun bersertifikat juga waktu termasuk di anggota Dewan Guru mengajar di unit juga Tabalong itu unitnya 500-an kalau tidak salah. Dan Kabupaten Tabalong gurunya berapa ribu juga kayak itu, nah banyak juga 500-an unitnya kalau tidak salah, lebih banyak daripada Kabupaten Banjar. Ulun dulu termasuk mengajar juga di TK, bahkan kami klasikal itu bergantian. Klasikal siapa masuk gurunya berdahulu, ila liqa itu berjanji-janji nak kayak itu gawian ulun juga bahari. Karena bila masuk kamilah santri tika Al-Quran, rajin belajar giat beramal. Oh itu klasikal bahari menganak tuh gawian. Baca doa bahari kan kayak itu dibimbing kena hanya mengajian kayak itu pengalaman ulun bahari lah. Nah, jadi yang pertama pesan ulun hari ini untuk ulun dan kita semua, ayo kita sebagai kaum muslimin belajar membaca Al-Quran. Satu itu. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Banyak alasannya, dan diantaranya supaya kita membaca bujur. Mun kita membaca bujur karena Al-Quran ini datang kepada kita di hari kiamat memberi syafaat. Rasulullah nafa Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu memberi syafaat kepada si pembacanya. Makanya mungkin kita kalau bisa membaca, ya Pak, ayo belajar. Yang pertama yang dipesan ulun, belajar Al-Quran. Yang kedua pesan ulun, bagi siapa-siapa yang sudah mampu untuk mengajarkan Al-Quran, ayo posisikan diri Anda sebagai guru Al-Quran. Karena mengambil posisi jadi guru Al-Quran ini pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Ada pernah cerita seorang perempuan lulusan S3, doktor S3. Andaikan inya hendak menguliah jadi dosen di fakultas, bisa. Tapi ternyata apa? Ibu guru ini bukan memilih jadi dosen, tapi beliau memilih mengajar di TPA. Mengajar di TK umum dan mengajar di TPA-nya. Saat ditakoni, Bu, kenapa pian kada hendak jadi dosen di fakultas di perguruan tinggi? Apa jawaban beliau? Aku ingin diriku ini dicatat di hadapan Allah sebagai orang yang pertama bisa mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak yang belum bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Coba bayangkan biar niat mulianya si ibu ini luar biasa. Sekolah tinggi tapi mengambil pekerjaan yang dipandang masyarakat itu biasa saja. Tapi ternyata di hadapan Allah guru Al-Quran ini luar biasa. Kada mungkin nah orang kawa membaca kitab gundul mau membaca Al-Quran kada bujur. Baca Quran aja bejuju, makin baca kitab gundul makinnya Al-Quran nyata-nyata betitik, nyata-nyata bebaris, bejuju. Kayak apa baca kitab nang kada bebaris? Mikirakan logatnya ini apa, nahunya apa, sorotnya apa, maksud dari kata-kata itu apa, mantik balaghahnya, pasti uyuh lagi. Karena Al-Quran kada bisa. Nah makanya yang sudah mampu, ayo ajarkan Al-Quran kepada yang lain. Pekerjaan itu sangat-sangat mulia. Dan pian tadi sudah dimasukkan Nabi dalam golongan orang yang terbaik di antara umat Nabi, Allamah, yang mengajarkan Al-Quran. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menjadi guru Al-Quran, kita tanamkan sifat ikhlas dan sabar di dalam diri kita. Dipasan untuk guru-guru Al-Quran. Karena ulun pengalaman juga mengajar Quran ini mulai dari panggilan sampai ulun mengajar di tika Quran, sampai ulun membuka seorang di rumah. Ini pengalaman ulun. Dua ini senjata kita jadi guru yang paling utama, ikhlas, sabar. Kenapa harus ikhlas? Ya memang ibadah kita ini harus didasari lillahi ta'ala yang paling utama, ikhlas. Jangan artinya meunting macam-macam dulu. Yang kedua, menghadapi kakanak ini perlu kesabaran yang ekstra. Amun pian kada sabar jadi guru, ya nang bisa tampileng anak kurang tuh.
mengaji kada dapat inya aja bolah geger di dalam kelas tapau tatampar gurunya kada sabar. Maka ada murid nakal ini bisa menghantam ke peguruan. Ulun pengalaman pernah dicucuk oleh anak murid satu di tangan kanan pakai itu tunjuk ngaji na lincip tuh. Cak dicucuknya. Di sini pernah. Di sini pernah sekali. Hampir kena mata. Ulun dicucuk anak murid yang paling nakal dari murid yang paling nakal. Anak orang sugih tapi nakal di atas nakal. Di sini dicucuk dan di sini. Apa ulun amuk? Ulun amuk itu tegas. Kayak itu kayak ikam bila diajari Quran. Abahnya mendengar langsung tarik abahnya, salam makan abahnya ke kolam. Anaknya nih mahir ikam dijar wani wan peguruan. Laku kada diajari sidin lagi. Maraha dinya anak pulang. Liwar kakak anak wayah ini. Itu pengalaman ulun pin. Hampir kena mata dicucuknya pakai itu tunjuknya lincip itu. Tapi ulun kada membalas, cuma ulun naik nada suara. Di ulun tegasi supaya ia jangan wani lagi lawan ulun gitu. Ulun menggantung ada, kalau ulun tapau ulun tampar kada. Kamu ulun tampar bisa garing seminggu anak orang. Kasihan dia. Itu pengalaman. Jadi guru harus ikhlas, harus sabar. Dan pesan kepada orang tua yang memiliki anak yang ingin diajari Al-Quran oleh guru. Satu, perhatikan, serahkan bujur-bujur anak pian lawan guru-guru nama ajar. Serahkan bujur-bujur. Jika masuk ketika husnul khotimah dina, datangi kepala sekolah atau datangi guru yang lain. Nah guru, ulun sebagai mamanya atau abahnya si anak ini, ulun menyerahkan anak ulun agar pian ajari inya mengaji, ajari adab, ajari sopan santun. Bila anak ulun kada paasian, tagurha. Bila anak ulun kada paasian, ambil tindakan yang menurut pian semestinya tidak melanggar aturan agama dan negara. Silahkan buai pian didik anak ulun. Ulun sarahakan 100% lawan pian. Kayak itu jadi kuitan. Jangan jadi kuitan kada tahu apa-apa. Kemana nang kau jar? Kemana toh kau? Ngaji mai mana ngaji jomanya. Kada tahu anak ngaji mepe. Aneh bener nih jadi kuitan kada tahu posisi anak mengaji kayak apa kisahnya. Mestinya adabnya itu kuitan datang menyerahkan. Nah lalu jadi kuitan, perhatikan, walaupun gurunya disuruh ikhlas mengajar, tapi kita sebagai orang tua berpikir guru nang melajari anak pian itu manusia. Sidin perlu makan, sidin perlu nukar baju, sidin perlu nukar tapeh. Maka sebagai kuitan ayolah berterima kasih. Hal jazaul ihsani illal ihsan, kada ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila ikam diberi orang satu kemuliaan, balas kemuliaan itu lebih baik atau setidaknya setimpal. Mun guru melajari anak kita mengaji, pikirakan bulanannya berapa pian memberi. Dengarkan kuitannya. Jangan tahu atar anak. Bertiga matar anak bebal ketiganya. Paling nakal anak seorang aja. Ada lagi nakal pada anak seorang memberi sampai tamat kada suah. Bepala jadi kuitan ini. Ya, perhatikan syahriyahnya, bulanannya. Guru memang dituntut ikhlas, tidak mengharap apa-apa, tapi orang tua dituntut paham-paham pang. Pahamlah. Ayo orang tua paham-paham kayak itu nah. Kira-kira sebulan berapa memberi perguruan kayak itu? Lihat ya abah guru sakumpul, kuitan abah guru sakumpul. Ketika abah guru sakumpul mengaji di Pasayangan, wadah guru Hasan, kayak apa sidin menghargai jasa orang nama melajari anak sidin? Disangui minyak gas sabutol saben malam. Karena pada saat itu orang memerlukan lampu duduk atau lampu setrongkeng nang bahajat non minyak gas. Wayah ini kan kada lagi. Wayah ini ada listrik dibayar pakai duit. Guru perlu makan, mun pian hendak nukarakan sembako saben bulan silahkan, tapi mun pian hendak lebih manfaat, ulun kira diberi duit aja. Itu lebih manfaat karena duit bisa segala-galanya. Mau sidin nukar makanan, mau sidin nukar baju, mau sidin hendak kawin, terserah sidin.
Nah, itu kan karena duit segala-galanya dinto. Lah jadi kuitan na paham-paham. Jangan nang artinya membayar dunia wani hangit banyak-banyak bayar akhirat kedua nih. Sudah membayar les bahasa-bahasa asing sanggup aja bayar 1,5 juta, bayar 1 juta kada apa-apa. Tapi tatkala disuruh memberi guru-guru nama melajari anak seorang baca Quran, berpikir 10 kali sidin. Berbaleh deh pas memberi guru tikane 500 kebanyakan pang sebulan 50 gin leh. Ya Allah, ulun pernah pengalaman mengajar Quran 1000 sehari. Bila kada turun dipotong. Jadi sebulan 30.000, ulun kada turun 5 hari salawi. Jadi nasib bahari tulak masih beda tinjak mulai rumah 1000 aja sehari. Ayo perhitungan bener orang menggaji. Sabar ya. Barakat sabar tuh ada aja buahnya. Nah kayak itu. Tapi alhamdulillah berkecukupan aja biar cukup aja. Ulun mulai kelas 4 SD sampai wayah ini kada bisa minta duit kuitan, kada bisa ulun bepiruhut lawan kuitan, kada bisa bajamba lawan kuitan. Bisa sama ya pian bisa juga bajamba lawan mintuha, apalagi sargi mintuha. Kada bisa ulun mulai kelas 4 SD ulun sudah mandiri, memburu ulun gawian mengangkati barang, menyusuni barang ke dalam mobil dan lain-lain. Kena diupah orang 1.000, 2.500 tahun 9899. Itu lagi SD. Imbahnya ulun ke sanawiyah, ulun berjualan menyasahi pasaran. Bila hari Ahad lawan tanggal habang 4 bos ke pasar. Diupah orang bisa 15.000, 20.000, salawi ribu. Zaman tahun 2005 2006. Masuk sekolah pondok tahun 2007. Berapa bulan ulun di pondok ditunjuk oleh guru jadi salah satu pengajar di TK Quran. Karena guru menganggap bacaan kita fasih. Geni jesirin kami mengajar diupahi guru sebulan 75.000. Cukup untuk bahan dapur ulun sebulan dan belanja ulun di pesantren. Kada minta duit kuitan. Kada minta duit kuitan. Waktu sekolah ditambah hanyar setahun ulun. Diusuludin tambah hanyar. Di situ kada begawi lagi orang. Ditunjuk guru mengajar kada dasar murni sekolah. Tapi ngarannya orang nuntut ilmu ada aja rezekinya. Talibul ilmi takaffalallahu birizqih kata Nabi. Orang menuntut ilmu rezekinya dijamin Allah. Dasar bujur dijamin. Waktu ulun di situ zaman Pak Bupati Haji Herul Saleh, kami 1,5 bulan sekali sembahyang hajat di rumah dinas sidin. Ulun kada suahta tinggal umpat tarus dasar para rezekian. Mulai bahari ya nur mana aja guru buat di motor pickup tulakan ke rumah dinas ini sembahyang itu. Bila imbas sembahyang wadah Pak Haji Herul Saleh hati itu berbunga-bunga. Kenapa berbunga-bunga? Buah banyak kami buati dalam gamis berataan, ya apel ya anggur semangka aja nak ada kamu buat. Ini pengalaman bahari nih kayak Nabi lah tuntong no bupati kesalaman mana bupati amplop paling dikit isinya zaman itu, zaman tahun 2009 2010 50.000 isinya amplop. Paling dikit bila bulik, wah dudukan di kantin bahagia benar. Apa berduit nih loh. Bila ada di mana-mana kayak itu. Bila tidak 4 sarwan ya guru. Janur 4 sarwan ya 4 kena ada di bari guru duit ini. Oh ada aja jaminan rezeki. Masya Allah tapi ya. Setahun aja ulun bahari di situ. Tapi karena ada kendala ekonomi, ulun pun bulik ke Benua. Kada kawan narusakan sekolah. Akhirnya 1 tahun ulun beranai menggini kuitan. Imbah itu tahun 2011 akhir menuju 2012 itu ulun melanjutkan sekolah di pesantren yang dulu diresmikan oleh Abah Guru Sekumpul tahun 93 di Amuntai, namanya Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Semuaan guru-guru pondok pesantren alumni Pamangkih dan Darussalam mengajar di Ar-Raudhah, di pondok yang dulu ketika Abah Guru tulak ke Amuntai tahun 93 asalnya pondok itu namanya Al-Munawwarah, diresmikan oleh Abah Guru Sekumpul, diganti sama ngaran Langgar Sidin jadi Ar-Raudhah. Itu kisahnya pesantren itu. Di situ ulun 3 tahun mondok sampai 2015 lulus.
lulus di situ. Kada lagi ulun sekolah kemana-mana, cuma mengaji duduk lawan guru-guru. Nah, ada mengaji di majelis Abah Guru Danau, mengaji di majelisnya Habib Muhammad Al-Idrus, mengaji apa namanya lawan ayah Guru Kubah di Kampung Malayo. Di situ ulun ngaji duduk aja lagi. 2012 ulun kawin dah, sambil sekolah sambil kawin. Itu satu-satunya alumni, satu-satunya santri yang kawin masih sekolah tercatat dari pondok pesantren didirikan sampai tahun itu cuma ulun nang kawin masih sekolah. Sisanya bila kawin ampihan, bila kawin ampihan sekolah. Ulun kawin masih sekolah. Wah, itu 2012 ulun 2013 kawin. On bini yang pertama tah. 2013. Jadi 2015 ulun lulus bawa anak dah pas perpisahan tuh. Banyak kayak nong behiri nyamannya aja kayak Yanur tuh jar sekolah sambil babini asa hendak aku juga jar. Orang turuti jurang di mana gerangnya pian dapat duit kuitan pian sugih benar ka. Ulun jangan nyamber kuitan ulun sugih, kuitan ulun cuma petani. Abah ulun kada begawi nang kayak orang, mama kada juga. Di mana jikam dapat duit menjujur bini? Aku berusaha aja kok. Itu mereka kawan aku berusaha. Pas ulun hendak kawin itu gugur arisan. Hati ini begeriting hendak kawin, arisan gugur. Berapa arisannya? 100.000 seminggu, kananya 20 juta. Menjujur bini 13 juta, malangkahi kakaknya 500. Karena ulun hendak menadingnya. Maka bayarlah 13.500.000. Sisanya ulun modalkan aruhan. Nah, nang sisa duit tadi pas aruhan ulun amplop diberi orang jumlahnya 12 juta, separuh bojong. Antara lu jujur ya ini lu siar. Itu bahari toh waktu ulun masih di kampungan, jangannya ulun kawin wah ini lah banyak lagi sak amplopnya le. Kada ulun besaruan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan semuaan Kalimantan di saruan wih. Pengumuman Ahad tanggal saanu guru yang berkawin. Ayo hadir semuanya ke Kalua asli ramai bian. Bisa kancang kantong warna amplop. Isinya 2.000 beretan. Iya. Allahu Akbar. Dah kembalikan ke pembahasan. Jadi sebagai orang tua, ayo kita beri hadiah untuk guru nama ajarkan anak kita membaca Al-Qur'an karena ini luar biasa barakat dan hasilnya untuk kita sebagai orang tua. Pernah di dalam sebuah kitab di Tafsir Asmaul Husna Ar-Rahman itu ada menceritakan orang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Orang ini ahli maksiat. Inya memang memeluk agama tauhid, membenarkan Nabi Isa, dan ia kemudian ahli maksiat dalam hidupnya. Lalu meninggal dunia. Pas orang ini mati, Nabi Isa lewat di pakuburannya. Ketika Nabi Isa lewat di pakuburan Sidin, Nabi Isa melihat orang ini ahli maksiat. Lagi hidupnya, tapi kok aneh dalam kubur dapat nikmat. Nabi Isa tahu bujur ini orang lagi hidup ahli maksiat, tapi ternyata dapat nikmat dalam kubur. Apa penyebabnya? Nabi Isa pun bertakun, ya Allah, ini hamba pian dulunya ahli maksiat, kenapa sekarang dapat nikmat? Nabi Isa pun diberikan kabar, diberikan wahyu oleh Allah. Allah jawab, wahai nabiku, ketahuilah aku malu mengazab orang yang memiliki anak bisa menyebut 3 namaku. Anak itu cuma bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa membaca Allah, bisa membaca Ar-Rahman, bisa membaca Ar-Rahim. Aku kata Allah malu mengazab orang yang anaknya bisa membaca namaku. Cuma bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, kuitannya diselamatkan daripada siksa kubur. Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, pian bisi anak tamat baca Quran, pian bisi anak hafal Al-Quran. Kada kawa lagi dikesah dah. Untung benar pian. Nah maka dari itu semangat dukung anak-anak kita untuk bujur-bujur inya mengaji Al-Quran. Ingatakan tadi syahriyahnya jangan kada diberi yang terlalu pemalar hidup. Tapi pernah ulun menemukan orang kada suah lalu memberi guru mengaji. Tapi subhanallah
Ini mulai anaknya belajar Iqra 1 sampai mengaji Al-Quran tamat. Berapa tahun mengajari anak orang sugih itu mengaji, kada suah sama sekali orang sugih itu memberi duit dengan gurunya. Tapi subhanallah, waktu tamat Al-Quran, beliau memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Ini model kayak setengah mentes lawan gurunya. Nah makanya jualan tadi jadi guru teh helas saja, jangan tempat tiga gerunom. Beri orang kakada kabarene. Khadijah kita kalaparan ha, inya kada memberi. Inya memberi tarima, inya kada memberi dosa gerunom, ikhlas saja. Pas sidin nih saking ikhlasnya malah jadi anak orang sugih sampai tamat Al-Quran, ternyata apa? Bulanan si guru tadi memang kada diunjuk oleh orang sugih, ditabungkan ke rekening spesial. Ditabungkan nang sugih ini ke rekening spesial. Jadi pas anaknya tamat Al-Quran berapa tahun rekening itu berisi saban bulan. Akhirnya waktu tamat buku rekening diserahkan, berapa isinya semuaan ampun si guru tadi, ditambah oleh sidin diunjuki paket umroh sekeluargaan. Ya Allah, nangis gurunya. Inikah buah daripada keikhlasan. Barakat ikhlas, barakat sabar mengajar, kada mengharap napa-napa, pokoknya dibari alhamdulillah, kada dibari kada apa-apa. Akhirnya Allah balas seperti itu ya. Ya Allah, rekening dapat, tulak umroh gratis sekeluargaan. Di mana guru kejadiannya? Di Aceh. Bujuran itu di Aceh kejadiannya. Ya Allah, tangis haru hari itu. Nangis, bujur-bujur menangis. Nah makanya guru-guru ngaji ya julun tadi ikhlas saja. Ayo ha, orang kada mau beri SPP ditunda orang sampai setahun kada bayar. Kalau kok bayar sidin bayari beratakan guru TK tolakan ka Makkah ya. Wah. Wah tak kajut-kajut ibu mukarramah. Bujuran kaji bujur ya sini bujuran kayak bujur. Ibu nangis. Begaya baik. Tangis bahagia lah, rawa-rawa pohon manggis sambil tertawa sambil nangis. Ya orang bahagia tuh kayak itu. Sama tuh lah orang bercinta tuh kayak itu juga. Kita ini nama handaki bibinian toh. Bibinian itu pun menghendaki lawan kita, tapi jalannya susahnya minta ampun. Susahnya hendak mendapatkan inya ini luar biasa. Bila saat hati kita menghendaki inya, ada aja penghalangnya. Keluarganya lah mempermasalahkan, ampeh keluarganya mempermasalahkan, ternyata ia sudah dipinang oleh orang lain. Pas orang lain sudah meminang, nikahlah inya dengan orang lain. Padahal cinta sejati kita tuh, tapi dikawini orang. Karena memang kada jodoh kita. Kayak apa sakitnya hati waktu melihat ia bersanding dengan pria yang lain. Sakitnya tuh di sini. Luar biasa biar. Tapi subhanallah, Allah memang menyediakan, dia memang jodoh kita. Walaupun ia telah bersanding dengan pria yang lain, Allah bikinkan sejarah baru. Ternyata di tengah-tengah perjalanan yang menjalani rumah tangga sekian tahun, ia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Lalu terjadilah perceraian. Sekalinya napa seorang mulai ia kawin sampai hari ini kada kawin-kawin belum seorang. Tak dapat kabar. Inya jar ampihan wan lakinya. Habis sudah masa idahnya, apa ada mendengar gesai langsung. Memang cinta seorang, jatuh cinta pada pandangan pertama. Memang bibi ini tipe-tipe seorang kayak itu nah. Ngalih cacarian kegantiannya, ujarnya aja bang. Dahal banyak kayak dunia tidak selebar daun kelor, bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Banyak aja bang sebujurnya, cuma mata inya ini sudah dihipnotis oleh satu pandangan. Manggas langsung bebaya manggas napa dapat jua, tapi melewati lika-liku akhirnya bersanding. Kayak apa pas pian mengucapkan di persandingan itu nah, pas ulun tarima menikahinya dengan mahar saanu. Ya Allah, biniannya menangis, lakiannya menangis. Inilah cinta yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya bersama juga. Pian mun kawa dapat hidup nang kayak itu, ada kisah kayak itu rami bener. Malam pertama tuh sampai ke subuh pendiran aja. Karena sudah terdapat lawan cinta sejati yang kita idam-idamkan selama ini. Rami kisahnya kayak itu. Pian lamun hendak melihat nang kayak itu tuh ya film KCB ketika cinta bertasbih.
Itu bintangnya Bahari Oki Setiana Dewi. Ngarannya kada itu pang, tapi ngarannya di film Ana Altafun Nisa. Lakiannya Abdullah Khairul Azam. Bertemuan waktu di Mesir, sama-sama sekolah di Al Azhar. Si Abdullah Khairul Azam menolong lawan si Ana Altafun Nisa karena kecopetan. Ditolong, berhasil, akhirnya Ana jatuh cinta lawan Abdullah Khairul Azam. Tapi kada dipertemukan. Bebaya bulik ke Indonesia hanya tatamu. Si Abdullah Khairul Azam kawin, hendak kawin wan binian lain. Ana pun dilamar oleh si Furqon. Furqon mengawini Ana. Tapi ternyata Ana beberapa bulan dikawini tidak pernah disentuh sama sekali oleh Furqon. Karena Furqon dianggap mengidap penyakit HIV. Padahal itu fitnah aja, Furqonnya baik kayak cuma difitnah orang. Kadang nih Furqon menjabai Ana pun minta cerai. Imbah dicium oleh Furqon di dahi, Ana pun ditalak-talak satu. Pas ditalak-talak satu, bertemuan lawan Khairul Azam. Khairul Azam ternyata hendak kawin lawan binian. Tapi subhanallah, waktu dikawinakan wan bibinian, baya matar undangan Abdullah Khairul Azam kecelakaan namanya. Abdullah Khairul Azamnya pun patah tangan, tunangannya kada hakon mahadang, tunangannya kawin wan orang lain. Abdullah Khairul Azam pun kada ada milik siapa-siapa, Ana kada ada milik siapa-siapa. Tapi ngarannya jodoh akhirnya dipertemukan oleh Allah. Akhirnya apa? Khairul Azam datang ke pesantren kiai, nang jadi kiainya Didi Mizwar. Kiai siapalah ngarannya lah, ingat lagi ulun nah. Datang ke wadah kiai, maatar cincin sebuting kiai. Adakah di antara santri kiai yang berhak untuk memakai cincin dari saya ini? Ada, jar kiai. Aku ingin bercerita kepadamu. Bagaimana kalau ada wanita solehah? Ia dulu pernah dilamar oleh orang lain dan dinikahi, tapi tidak pernah disentuh sama sekali. Ia ingin memiliki suami seperti engkau. Tapi Allah mengatur jalannya seperti itu. Maukah kau aku sandingkan dengan dia? Apa menurut kiai baik, saya terima. Kayak itu jar Abdullah Khairul Azam. Tapi bolehkah kiai saya tahu siapa perempuannya? Maka kiai menyambat, anak Sidin. Dia adalah putriku, Ana Altafun Nisa. Anaknya dipadu di dapur maintip. Menalinga nengarakan bayan dengar biniannya Ana Altafun Nisa, anaknya langsung bersujud kepada Allah, sujud syukur, langsunglah keluar lagunya ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut, ya itu. Mualnya bagi sah ini ceramah. Karena diprotes orang, jangan ceramah bagi sah kayak gitu jar. Ada nih maklum aja ulun layau. Itu nah, ceramahnya tadi sudah nih lalayawannya aja. Allahu Akbar. Ya kayak itu tadi rawa-rawa pohon manggis. Dah, jadi pesan tadi untuk kita berataan sudah, untuk guru-guru sudah, untuk kuitan sudah. Yang terakhir pesan untuk pemerintah daerah. Kepada pemerintah daerah, baik di tingkat manapun, apalagi hari ini hadir salah satu anggota DPRD yang berasal dari DKI daerah Karangintan, mungkin Sidin bisa mendengar apa yang kita perlukan. Karena ini berkaitan dengan TK Al-Quran, ulun mengharap kepada pemerintah daerah agar memperhatikan bujur-bujur kepada guru-guru Al-Quran. Perhatikan unit-unitnya apakah masih layak untuk dipakai atau tidak. Perhatikan guru-gurunya, bagaimana kita memberikan tunjangan kepada guru-guru. Tadi ulun dengar alhamdulillah pemerintah daerah sudah ada memberikan honor daerah dari pemerintah daerah, tapi honornya memang tidak seberapa. Belum Jersidin, kami kada kawa belum meningkatkan. Tadi ulun dengar, ulun sebut aja palah bilangannya ada Bapak. Ujar Sidin sebulan dari pemerintah mengucurkan dana untuk per orang gurunya 150.000, dibayar 6 bulan sekali, berarti 900.000, setahun 1.800.000. Mudahan di waktu-waktu berikutnya pemerintah daerah bisa menambahiakan angkanya dari tengah 200 langsung naik jadi 500 sebulan. Mudahan. Alhamdulillah, terakhir waktu ulun di Kabupaten Tabalong ikut menjadi anggota pengajar dan dilindungi oleh BKPRMI Kabupaten Tabalong, itu pemerintah Kabupaten Tabalong sudah, ini zaman ulun lah, wah ini ulun gak ada tahu, zaman ulun sebulannya 400.000.
Jadi dibayar 6 bulan 2.400.000, setahun 4.800.000. Itu terakhir waktu ulun di BKP RMI. Kenapa guru pian ampe? Karena waktunya ulun kada sawat lagi. Tak makan gaji buta, haram ulun. Nah, jadi ulun unjuk karena ulun kada kawa, sertifikat ulun di ulun serahkan, kemudian guru yang lain mengisi kekosongan itu tadi. Ulun kada lagi nang di situ, nang lain pulang mengisinya. Terakhir 400.000 sebulan. Kira-kira wayah ini mungkin bisa sampai 600.000. 500 atau 600 dikucurkan dana oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Nah, mudahan pemerintah daerah yang lainnya ataupun di sini bisa lebih meningkatkan lagi nilainya. Memang tidak sebanding duit yang kita bari lawan guru-guru dibanding jasa-jasa mereka maulah anak-anak kita menjadi agamis. Nah, jadi kesimpulannya hari ini pesan kepada kita semua, ayo bagus-bagus belajar Al-Quran, membacanya utamanya baik-baik. Yang kedua, pesan kepada para pengajar, ikhlas dan sabar. Yang ketiga, pesan kepada orang tua, sarahakan anak pian bujur-bujur, jangan lupa beri hadiah lawan memelajari anak pian. Yang keempat, pesan kepada pemerintah daerah agar memperhatikan bujur-bujur kepada guru-guru dan unit-unit TK Al-Quran yang berada di daerahnya masing-masing. Itu aja kesimpulannya. Ulun minta rela, amun ada salah ada khilaf, lawan pian berataan baik dari pamandiran, tata kerama, sopan santun ulun, nang kurang ulun minta redha minta halal. Mudahan berataan yang hadir panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat. Nang mana di sini bisi anak, mudah-mudahan anaknya nang sekolah di sini barataan soleh solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh solehah. Kita barataan hidup berberkat, sukses, selamat dunia sampai akhirat. Hidup kita beriman, meninggal pun membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wa lakum minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.